Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaldotina dari kelas PIL 4 angkatan 2019 ingin memenuhi syarat mata kuliah yaitu seni mendongeng. Dan di sini saya akan mendongeng tentang pohon pengabul permohonan dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah Palembang. Di sini ada yang tahu nggak kakak menggunakan media apa? Ayo angkat tangan siapa yang tahu. Betul, kakak di sini menggunakan media wayang. Sebelum kita mulai dongeng, kita terlebih dahulu mengetahui siapa saja sih isi dari tokoh-tokoh pohon pengabul permohonan. Yang pertama yaitu ada seorang pria, dan yang kedua yaitu ada seorang wanita cantik, dan yang terakhir ada seorang hantu. Mengerikan tidak melihat hantu ini? Siapa yang takut? Dan siapa yang tidak takut melihat hantu ini? Di sini, siapa yang sudah siap untuk mendengar dongeng pohon pengabul permohonan? Angkat tangan. Sudah siap semua? Oke, baik. Sekarang kakak mulai dongeng pohon pengabul permohonan. Di sebuah gurun pasir yang sangat panas, seorang pengembara berjalan dengan gontai. Ia kelihatan lelah sekali. Ia juga kehausan dan kelaparan. Setelah lama berjalan, ia menemukan sebuah tempat yang cukup teduh untuk beristirahat. Saat ia beristirahat, ia melihat sebuah pohon rindang di kejauhan. Ia senang sekali melihatnya dan berkata, "Andai saja aku punya air untuk minum." Tiba-tiba, ia melihat sebuah kendi berisi air yang dingin di depannya. Pengembara luar biasa senangnya dan mulai meneguk air dingin dalam kendi. Setelah puas minum dan hilang hausnya, si pengembara kembali memohon, "Andai saja aku punya makanan saat ini." Segera setelah ia memohon, puluhan piring berisi makanan yang lezat muncul di hadapannya. Pengembara langsung makan dengan lahap. Selesai makan, ia mulai berpikir, bagaimana semua ini bisa terjadi. Setelah lama berpikir, ia mengetahui bahwa pohon yang ia lihat tadi itu adalah Kalpatriska. Itu adalah pohon ajaib. Siapapun yang melihat pohon itu dan memohon, keinginannya akan terkabul. Pengembara tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung meminta kepada pohon tersebut, meminta ranjang yang empuk langsung terkabul. Sebuah ranjang muncul di hadapannya. Pengembara membaringkan badannya yang letih dan beristirahat. Pengembara merasakan kakinya pegal sekali. Lalu, ia memohon agar ada orang yang mau memijit kakinya. Benar saja, seorang wanita muda muncul, mulai memijit kaki si pengembara tersebut. Akhirnya, si pengembara tertidur. Pengembara tertidur cukup lama. Saat ia bangun, wanita muda memijitnya tadi masih berada di sisinya. Pengembara mulai berpikir, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bisakah aku mendapatkan banyak hal dengan memohon saja, tanpa perlu bekerja sama sekali? Ataukah ini hanya tipuan setan, pikirnya. Selesai pengembara berpikir, demikian mendadak setan muncul, menggantikan sosok wanita tersebut. Setan itu tertawa terbahak-bahak. Ho 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 ho. Lalu si pengembara berkata, "Oh, apakah setan ini akan memakanku?" Setan mulai membuka mulutnya lebar-lebar, hendak memakan pengembara. Melihat hal itu tadi, pengembara ketakutan. Ia melompat dari ranjang dan langsung berlari dengan sekuatnya. Setelah lama berlari, pengembara melihat ke arah belakang. Ternyata setan itu sudah tidak ada mengejarnya. Ia pun bernapas dengan lega.
Pesan moral yang didapatkan dari cerita dongeng yaitu jika menginginkan sesuatu berusahalah dengan keras. Setelah itu, berdoalah kepada Tuhan. Jangan pernah menginginkan sesuatu dengan cara instan tanpa berusaha selain itu. Pikirkan dengan matang apa yang akan kamu inginkan. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu inginkan. Karena itu, kemungkinan besar akan terwujud di masa yang akan datang. Nah, itu saja cerita singkat dari dongeng pohon pengabul. Di sini adik-adik senang gak mendengarkan cerita dongeng tadi tentang pohon pengabul permohonan? Senang sekali. Baiklah, itu saja cerita dongeng dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.